Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini si tampan ya. Dikasih nama tampan, memang burungnya tampan. Dan burung ini galak sekali teman-teman. Ini burung saya ambil dari kandang ternak ya. Sengaja saya ambil, jebol kandang karena burung ini galak. Belajar dari pengalaman ya, setelah saya menyelami burung ini, memang dia galak dan dia punya sifat protektif yang sangat tinggi. Ini kan sudah berarti 3 kali produksi ini ya di rumahku. Yang pertama, burung ini saya jodohkan yang 1 hari itu loh teman-teman ya. Saya jodohkan 1 hari, dia langsung jodoh. Dan betina itu karena udah siap, dia nelur 3, yang netas 1 ya, karena ya harus dimaklumi. Waktu itu sih sebenarnya saya juga ragu, karena pengalaman saya sih kurang dari 5 hari induk betina itu nelur ya, walaupun dia kawin biasanya nggak jadi. Kalau terhitung itu 1 minggu, berarti kan kalau diambil telur 3 berarti cuma 4 hari. Ya seharusnya dia tidak ngisi, tapi alhamdulillah dia ngisi dan dia netas 1 anak dari telur 3 ya. Jadi sebenarnya telur 3 ini yang 2 ngisi, yang 1 memang kosong. Nah, yang 1 mau netas ya, yang 1 itu mungkin karena kurang sempurna ya, jadi tidak netas. Oke teman-teman, untuk menyelesaikan ini ya, kasus-kasus burung yang terlalu galak. Nih mungkin teman-teman punya burung yang galak, yang saat diternakkan ya suka patuk telur ya, terus buang anak gitu. Nah ini mulai teman-teman pelajari ya, kenapa dia kasus seperti ini, kenapa gitu. Rata-rata teman-teman induk jantan atau indukan yang matuk telur atau buang anak itu karena dia stres ya. Setemperamen apapun, ini temperamen nih jelas ya, tampan ini temperamen ini burungnya. Tampan ini kalau di kandang ternak ya, kan pernah aku bikinkan videonya teman-teman ya. Aku jalan di depan kandang itu, dia langsung terbang nyamperin aku, langsung matuk gitu teman-teman. Dia galak nih burungnya. Setemperamen apapun sebenarnya kalau burung itu tidak stres ya, ya burung itu tidak sampai buang anak. Nah, untuk kasus si tampan ini kan kemarin itu kan sempat dia matuk anak ya. Jadi saya pelajari ini kenapa dia kok matuk anak. Ternyata karena dia terlalu protektif dengan anak dan betinanya. Jadi burung ini kan yang produk pertama itu ya, itu memang sengaja saya loloh induk. Jadi saya panen itu setelah anak umur 27 hari waktu itu ya. Nah, saat anak menetas ya, dari proses ngeram sampai dia menetas itu dia nggak masalah. Dia protektif itu hanya di luar ya, saat saya jalan atau saat melihat orang dia langsung ini ya nyamperin gitu. Dia langsung rekam lah intinya. Kalau itu nggak ada kawatnya teman-teman ya, langsung dia matukin aku. Kalau dia itu aku masuk ke dalam kandang ternak, dia juga tuh matukin kepala teman-teman. Galak pokoknya burung ini. Asal pokoknya mau kepala mau pundak saya itu dipatuk sama dia. Dia nggak takut dengan manusia. Nah, cuma saat anak mulai keluar dari sarang, nah itu yang bermasalah teman-teman. Ya, yang namanya anak ini kan juga nggak ngerti ya tadinya, karena mungkin masih baru lihat dunia luar, yang tadinya di dalam sangkar, terus akhirnya tahu saya mengasih pakan, dia melihat sesuatu yang asing, dia kan terbang-terbang tuh. Nah disitulah si tampan itu akhirnya dia ngejar anaknya dan dipatuk gitu. Sebenarnya cuma dipatuk aja sampai dicengkram, terus jatuh ke bawah, dipatuk. Setelah itu udah dia terbang lagi ke atas. Ya mungkin maksud dia itu melindungi. Cuma ya namanya burung ya teman-teman ya. Nah, akhirnya apa? Saya belajar dari pengalaman itu. Akhirnya sekarang si tampan itu saya keluarkan dari kandang. Karena ini kebetulan ini kan saya cek dia ada telur 3 ya. Terus insya Allah lah ngisi. Ini kan betina ini
udah ngeram ke 4 hari ya, 4 hari atau 5 hari inilah si betinanya. Nah ini saya ambil nih si tampannya. Nah ini tadi kan dibawa sama Mas Agus ya, biar nanti digantangkan lah. Karena burung ini juga enak. Burung ini nggak banyak cincong ya untuk settingan. Pokoknya asal dia diberikan EF yang cukup, terutama kroto ya, itu burung nggak usah mau diembun atau diapain, itu pokoknya burungnya kenyang aja gitu, itu dia pasti kerja. Tuh teman-teman ya. Nah sekarang untuk kasus burung yang galak seperti ini, teman-teman mungkin punya burung yang suka buang telur, patuk telur dan buang anak. Nanti coba deh dilihat di kandangnya, apakah di situ banyak gangguan ataukah dia merasa tidak nyaman. Ya biasanya yang dikatakan tidak nyaman itu begini. Jadi perubahan cuaca nih ya, mungkin di pancaroba burung merasakan tadinya panas terus akhirnya malamnya terlalu dingin gitu. Itu biasanya burung sulit beradaptasi, dia stres, dia nanti juga bisa buang anak gitu ya. Atau ada gangguan seperti mana tikus gitu ya, atau kucing gitu, itu juga bisa buang anak. Ya seperti kemarin ya, ini kan sempat di 4 kandang ini bermasalah. Ini kan gara-gara si induk ini terganggu adanya tikus ya. Namun alhamdulillah teman-teman, setelah saya berikan racun tikus itu ya, saya atasi tikus itu, sekarang udah nggak ada tikus lagi. Alhamdulillah ya, langsung berproduksi dengan lancar. Nanti coba deh teman-teman yang punya kandang ternak, coba nanti dilihat apa sih ya, dipelajari apa yang membuat burung itu akhirnya patuk telur dan buang anak ya. Bukan hanya sebatas karena dasar temperamen aja sih teman-teman. Kalau dibilang temperamen, burungnya galak, burungnya nakal, ini si tampan ini galaknya minta ampun nih pokoknya ya. Galak dia. Dia sangat protektif dengan anak dan betinanya. Cuma yang namanya hewan ya teman-teman ya, akhirnya dia ada patuk seperti itu. Nah, cuman kan karena saya udah paham dengan karakter dia, bagaimana mengatasi burung seperti ini. Jadi di saat betina itu mulai ngeram, ya saya ambil. Nah, nanti di saat burung anaknya ini nanti mulai keluar dari sarang, dia nanti kan airnya aman, nggak ada yang matuk gitu teman-teman ya. Oke ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya burung jinak, ini kan tampan ini juga jinak, terus dia galak ya dengan manusia. Untuk burung yang digantangkan, ingat teman-teman, untuk burung kasus galaknya karena kejinakan, itu kan burung itu sudah istilahnya orang itu birahi dengan manusia. Istilah pemain itu seperti itu. Biasanya birahi dengan manusia, birahi dengan kerodong. Nah, karena jinak ini bukan karena kebetulan, jinak ini karena proses panjang, maka ya untuk menangani kasus-kasus burung galak karena jinak, ya itu butuh proses panjang juga. Tapi yang jelas teman-teman, cara yang paling efektif adalah kalau teman-teman punya umbaran, biarkan burung itu hidup di umbaran. Dan ingat, kurangi interaksi dengan burung ya. Jangan sering menggoda burung. Udah pokoknya dicuekin aja burungnya. Nah, nanti lama-kelamaan dia burung itu akan tidak manja lagi dengan manusia. Dan dia kalau galak pun, yang penting kan begini, dia galak dengan manusia, segalak apapun itu, yang jelas burung itu saat kita tampilkan ke gantangan atau di lomba, burung itu mau kerja dengan bagus gitu ya. Ya kayak si tampan ini, walaupun dia saat diternakkan dia tuh galak, tapi saat dimasukkan ke dalam sangkar harian, ini burung gak galak gitu loh ya. Kalau udah ke sangkar harian, burung ini gak galak. Hanya saja kalau kita deketin, ya kayak saya rekam video gitu ya, dia memang ngeplay teman-teman. Tapi saat burung ini dilombakan, ya burung ini mau kerja dengan bagus gitu ya. Artinya apa? Walaupun burung jinak, walaupun burung galak, yang jelas dia tidak manja dengan manusia, dia tidak birahi dengan manusia. Kalau masalah settingan tuh standar aja lah teman-teman ya. Karena jinak itu bukan karena settingan, jinak itu karena proses panjang. Ingat ya.
Dan untuk menangani kasus burung jinak butuh waktu juga teman-teman. Tentunya ya juga tidak waktu yang sebentar gitu ya. Dan kita harus bersabar. Yang penting telaten. Oke ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses lah.